Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah walaupun dalam suasana hujan saja, tapi hati kita tetap bertahan untuk melaksanakan perintah Allah sekaligus mengkaji sebagai program rutin kita setiap malam Sabtu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan istiqamah dalam hati kita untuk selalu tunduk dan patuh dalam ajarannya. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi uswatun hasanah bagi sekalian. Baik Bapak-bapak, umat sidang jamaah mendengar majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam kita akan kembali melanjutkan tentang kaifiat atau tata cara salat, tata cara sembahyang yang mungkin selama adalah benar tetapi tidak ada salahnya. Untuk kembali mengundang tahu betul tentang ada yang kurang sempurna di dalam gerakan salat sehari-hari atau 5 waktu sehari semalam yang kita kerjakan, termasuk salat wajib Jumat atau salat sunnah yang lainnya. Dulu adalah sampai kepada bab Al-Fatihah, ketika anak kemudian Al-Fatihah anak baku jalur tata cara makmum di dalam menyimak pembacaan Al-Fatihah, baku jalur makmum di dalam mendengarkan imam ketika di dalam salat yang sifatnya salat itu jihad atau dari bacaannya adalah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Maka pada malam kita akan melanjutkan tentang hukum membaca ayat setelah Al-Fatihah. Hukum membaca ayat setelah Al-Fatihah. Pertama sekali kata dalam mazhab Hanafi, sunat mazhab Hanafi mengatakan wajib. Namun jumhur atau kebanyakan ulama menyatakan bahwa ayat yang dibaca setelah Al-Fatihah di dalam sholat itu hukumnya sunat, yakni pada rakaat pertama dan pada rakaat kedua di dalam sholat. Begitu, itu sunnah. Kemudian jemaah dimuliakan Allah,
ayat-ayat yang dibaca walaupun itu sunnah ya, tapi ada kriterianya. Umpamanya di dalam sholat subuh ya, di dalam sholat subuh itu rakaat pertamanya itu bak panjang ya, seperti misalnya Alif Lam Mim ya, surat pada terutama sekali pada hari Jumat, di sebuah Jumat ya, itu ada kriteria walaupun itu sunnah ya, atau sunnah dibaca. Misalnya ayat-ayat dalam ayat sajadah ya, atau banyak benda ya, di rakaat pertama itu surah Al-Jumu'ah dan rakaat yang kedua adalah surah Al-Munafiqun, atau rakaat pertama itu surah Al-A'la, Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada, dan seterusnya. Dan rakaat yang kedua itu ya, adalah surah Al-Wasyiyah, atau minimal ya yang pendek itu sedikit, misal Al-Duha atau Asy-Syams atau Al-Qamar. Ini nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu dalam sholat maghrib, nah ini keterangannya, keterangan Rasulullah, dalam sholat maghrib itu sunnah membaca surah Al-Kafirun pada rakaat pertama dan surah Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Maka ini disimpulkan juga pada sholat maghrib itu disunahkan ayatnya yang pendek-pendek surahnya. Ini adalah hikmahnya. Mungkin bagi kita di kampung ada masalah yang panjang hati, tapi di pinggir-pinggir jalan ya itu perlu pendek karena banyak orang yang mungkin mendapai atau musafir anak laki. Ini yang Allah. Nah, kemudian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, pada sholat asar dan isya ya, ini berbeda pendapat. Pada sholat asar dan isya dibaca awsat al-mufassal, itu bagian pertengahan ya, artinya pendek dan rendah, panjang dan rendah. Nah, itu asar dan isya ya. Misalnya kalau maghrib Al-Kafirun ya, atau misalnya Al-Duha rakaat kedua wallahu a'lam. Kalau sunah isya panjang sedikit pertengahan. Asar begitu juga ya, jangan terlalu sama dengan sholat maghrib pendek. Maka semua sholat itu ayat pendek yang dibaca atau surah pendek yang dibaca setelah sholat Al-Fatihah itu adalah sholat maghrib berbeda ayat-ayatnya pendeknya dengan sholat-sholat yang lain. Maka ini ketentuan. Termasuk juga kita sembahyang laki-laki dua ini nanti kita praktekkan. Bak rukuk, bak iftidal, bak sujud, ini melambangkan sholat kita. Nah, ini kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah membaca ayat pendek ini, kalau kita berimam, maka setelah membaca ayat pendek misalnya wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Karena itu harus ada jeda sedikit. Imam itu cakap ya, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahu akbar.
yang tergesa-gesa, termasuk sholat sendiri. Nah ini ya, termasuk sholat sendiri. Barulah kita rukuk. Nah, dalam kriteria rukuk itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, rukuk posisinya itu tidak boleh membungkuk sekali. Kalau Nabi mengatakan, kira-kira kalau kita letakkan galih di atas belakang kita imbang, atau kita bayarkan lagi di belakang pun ada ketua imbang, sejajar. Nah itu jangan mengatakan. Ya, kemudian kapal kita jangan membungkuk dah. Habis ditengok dah. Jadi seimbang. Kemudian tangan, kedua telapak tangan ini harus terbuka dan harus mengempang lutut, bukan diletakkan. Contoh, ya. Allahu Akbar. Itu ketika tak jadi ketika orang. Nah, terbuka, diteken. Nah, teken. Kapan lu nak jadi lu buka? Nak jadi lu buka? Nak jadi lu buka? Ulang berdiam. Allahu Akbar. Nah, aku diteken. Ya, tangan nak ada boleh lu buka. You ha. Tekan ya, tekan. Dan tidak boleh langsung membaca Subhana Rabbiyal Azim ini. Dipasang dulu supaya dalam ilmu kesehatan darah kita sudah teralirkan. Nah, Allahu Akbar. Dipasang dulu kau darah tulang mak ya. Barulah nak darah tulang mak lepas posisi, barulah dibaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Sudah tadi. Ya, tidak tenang aja. Bang. Ada yang ketika, ada yang digoyang dikit-dikit dulu. Tidak salah tu. Allahu Akbar. Dipasen. Subhana Rabbiyal Azim. Pelan tak sudah Pak? Ya, dibaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi 3 kali. Setelah itu baru i'tidal. I'tidal itu sebelum sujud fungsinya supaya darah tersebut kembali terlancarkan kembali. Sami'allahu liman hamidah. Nah, dalam rukuk itu banyak yang dibaca. Ya. Ada Subhana Rabbiyal Azim salasa maratin 3 kali. Ada Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi salasa 3 kali. Lalu pakai apa namanya? Adalah Azim juga. Kemudian ada lagi doa Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma waghfirli 1 kali. Ya. Kemudian ada lagi banyak ya. Dibaca lagi Subhanallah malaikati wa ruh. Nanti kita pakai dia yang itu. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Ya, masuki Tuhan yang Maha Agung dan dengan pujiannya 3 kali. Jangan 2 kali. Nak dalilnya. Jangan sekali. Tidak ada dalilnya. Kalau kita pakai sekali, pakai Subhanallahumma wa bihamdika ya Allahumma waghfirli. Tapi kalau kita ada yang
nyawa ni subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Maka kalau salah mengucapkan mafradnya atau ibu tajwidnya subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itulah dapat orang. Makanya belajar subhana kete kan? Ini nanti bisa disebut dalam nanti bacaannya subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Makwe nak istilah sembahyang pakai itu apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi sami'allahu liman hamidah. Nah, maka kita nak boleh sekarang kita kena bercucuk. Lamanya itu pas subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi sami'allahu liman hamidah. Nah, namanya ya dalam salat mengangkat tangan itu ada beberapa perkara, beberapa tempat. Takbiratul ula, takbir yang pertama tangan, nanda rukuk tangan, i'tidal tangan. Kemudian nanti berdiri ke rakaat ketiga, dari rakaat kedua setelah duduk tahiyat awal itu angkat tangan itu sunat. Maka pakai kalau sunat. Kalau tidak pakai aliran imam lain. Ketika bapak-bapak yang datang ke Ka'bah ke rumah suci Allah, dia ada pakai takbir. Kapan agak di depan Ka'bah pakai satu pun tak dia mengangkat takbir. Lalu pakai tangannya. Jadi dia pasal itu. Tapi disampaikan dia dengan kita mengangkat tangan ada tempat yang disunahkan dalam solat. Takbiratul ula pakai tangan, nanda rukuk pakai tangan, i'tidal pakai tangan, berdiri dari rakaat kedua, dari itu rakaat ketiga angkat tangan seraya mengucapkan takbir Allahu Akbar sami'allahu liman hamidah. Nah, itu bapak ya. Nah, itu rukuk. Ya, itu rukuk. Nah, lalu bagaimana mengucapkan sami'allahu liman hamidah? Kalau imam dan orang yang sholat sendirian itu mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Ya. Nah, kalau kita dalam bermakmum, makmum boleh hanya cukup ketika imam mengatakan sami'allahu liman hamidah. Kita ketika tidak langsung mengucapkan Allahumma atau Rabbana walakal hamdu. Makmum boleh. Waktu yang paham ya, yang paham. Kemudian adakah bacaan tambahan? Boleh. Itu lagu baca itu lagu itu. Sami'allahu liman hamidah. Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tu mil ya, ada mil. Kecuali yang min syai'in ba'du. Ya. Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Ya. Wa mil'u ma ya. Syi'ta min syi'ta min syai'in ba'du. Kenapa dia lalu? Apa makna? Ya. Allahumma rabbana lakal
Ya Allah, ya Tuhan kami, ya, segala puji bagimu, penghuni langit dan bumi, wa bil ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'd, dan serta memenuhi apa saja yang kau kehendaki. Itu doa. Doa bercampur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka apa-apa kelebihan, ya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, itu beberapa Allah. Nah, seterusnya baru kita sujud. Sujud manakah yang terlebih dahulu langsung menyentuh lantai, langsung menyentuh lantai dengan telapak tangan, atau lutut dulu baru telapak tangan. Ada dua model sujud. Ada orang dari yang tidak langsung sujud, tangan di kepala, lutut terakhir. Ada yang kedua model itu yang punya, berarti jatuh lutut dulu, baru tangan, baru kita sujud. Nah, dalam hal ini Rasulullah mengatakan, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi. Apabila salah seorang kamu sujud, ya, fala yabruk, maka janganlah ia turun, ya, kama yabrukul ba'ir, maka janganlah ia turun seperti turunnya unta. Wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi, hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Ini hadis yang pertama. Maka ini dalil mengatakan bahwa hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Dengan itu lutut. Nah, yang kedua kata Rasulullah SAW, saya melihat Rasulullah SAW ketika sujud, ia meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Ketika bangun, ia mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Nah ini. Nah, dalam hal ini, ya, Imam Nawawi mengatakan tidak kuat tadi satu mazhab yang lain dalam masalah ini. Tetapi mazhab Syafi'i menguatkan hadis sahih, ya, yang mengatakan bahwa, ya, apa namanya, hadis yang kedua sekolah Israel itu, ya, artinya lutut itu bahu tangan. Inilah yang kita gunakan dalam mazhab itu Imam Syafi'i. Nah, ini jawabannya. Lalu alat sujud itu ada beberapa yang mesti kalau tidak sempurna kalau sujudnya. Yang pertama kaniang, maka kaniang itu harus bersentuh langsung dengan lantai tempat sujud. Yang kedua, kedua telapak tangan, maka tidak boleh sujud kalau telapak tangan itu digenggam atau dengan soleh jari, lakukan push up oleh jari, atau di kakian sujud, tidak boleh. Maka harus diam. Nah, lantai. Lagi itu, kaniang dua telapak tangan tiga. Yang selanjutnya lutut, kedua lutut. Ya. Kemudian lutut, jari kaki, ya. Jemari lutut, jemari kaki. Makruh tidak boleh sujud dalam keadaan normal apabila jari jemari kaki itu nak begitu tekan, lepoh aja sujud, tidak boleh.
kecuali kakinya sakit. Harus ditegak engkau. Nah, itu obatnya kedua. Tegak sujud dan dirapatkan. Doang dilawih. Ya, itu sujud. Itu doang kedua. Di kening, telapak kanan, kemudian kening, telapak kanan 3, kemudian lutut, kedua lututnya 5, tambah 2 lagi, jemari kaki 7 anggota sujud. Nah, itu doang kedua. Ya, tuh. Nah, sama dengan rukuk juga. Ketika alahjak seluruh anggota sujud ke lantai, ya, dah lengkap itu sunat dari yang terkayang-kayang, baru dibaca doa sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jangan tergesa-gesa. Balunilah dia sunah hajat setelah kakinya kala tanganlah kakinya tagak timbang baru baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, itu ya, itu yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian itu kita tutup untuk diskusi. Di dalam sujud banyak yang baca-baca, ya, dalam sujud. Tapi yang familiar atau yang anak kita amalkan seperti biasa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi itu kalau nak kita mau lengkap, ya, ada yang lengkap lagi. Nak mau lengkap, ada yang lengkap. Tapi adalah yang lebih biasa saja. Ya, subhana rabbiyal a'la boleh. Ukur subhana rabbiyal a'la boleh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi biasa juga. Ini jemaah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jemaah Allah Subhanahu wa taala, setelah kita sujud, ya, sujud pertama, kemudian Allahu Akbar, bakpo kita duduk. Ada kita tengok di sebelah kaki telapak kaki, salah, nggak ada petunjuk itu. Nah, yang benarnya adalah duduk antara dua sujud itu, ya, kaki kita di PN, kita duduk ada itu, mohon maaf, pangku kita itu, kaki kanan tagakan, jemari-jemarinya, seraya membaca doa, ya, Allahumma ghfirli. Doa dulu sudah. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, itu apa? Dipakai doa. Wasamura dipaksa aja boleh, ada kemudahan. Itu duduk yang sempurna. Tengok orang banyak ni teknologi dulu lah. Itu dah ada lagi. Ya, ini zaman mereka Allah SWT. Ya, dia duduk. Ya, tangan di atas kedua paha atau
atau duduk. Pandangan dekat kepada sujud. Kemudian sujud yang kedua, posisi sama dengan sujud yang pertama. Lalu ingin berdiri ke rakaat kedua, kita disunahkan duduk istirahat atau disebut juga apa namanya, jeda-jeda nasarat, apa namanya, tumakninah. Ya. Allahu Akbar. Posisi duduk untuk bangkit dari rakaat kedua ke rakaat satu ke rakaat kedua, atau disebut duduk istirahat, atau disebut sebagai tumakninah. Posisi duduk kita antara duduk sekejap hendak rakaat kedua, sama keadaan kaki ketika duduk antara dua sujud. Lalu apakah kita bangun itu harus menumpang tangan? Rasul tapi kita banyak salah kena bila tiga. Maka rakaat apa sujud tadi yang mau praktikan. Maka kita kalau dari i'tidal ke sujud cakap kena dua model. Pertama lah model kau Allahu Akbar kaki, ya, nak dah lagi lagu kau dah mesti diangkat. Nah, laki-laki dah nampak kau sebelah kau, perempuan tidak rapat. Kalau punya seorang tidak ada laki-laki yang lain kecuali muhrimnya, boleh ke perempuan. Nah, rumah, ya. Pada ada yang luka, ada yang luka, salah. Nah, kita itu yang pertama. Tapi kena kita Allah dari ketek nenek moyang kita. Allah, maka dan dua dalil Allah. Ya, dipas ya. Nah, kemudian duduk antara dua sujud. Nah, kau di PM, kau di PKM. Nah, itu duduk kita. Rabbi ighfirli warhamni. Kemudian mau bangkit ke rakaat kedua, Allah. Yang rakaat kedua, Rasulullah pernah Allahu Akbar. Yang tidak boleh, kita bangkit loh. Kalau sujud kedua, Allah. Betul? Menumpang kita. Jadi hoyong. Kalau tak masuk boleh. Tapi kalau nak ini dah. Ada juga model kau. Ada, banyak tu. Ada juga dalil itu terserah mereka. Ya, betul. Ada. Ada yang mampu duduk ni. Ada mampu duduk. Kena bagi. Aku nak duduk yang duduk. Sudah. Dia justru kau. Ya, dua empat kemudian Allah. Duduk. Duduk istirahat ketika atau tumakninah, berhenti santai-santai, tidak terburu-buru menuju rakaat kedua. Baik, Bapak memuliakan Allah, dan mulai ini untuk tanya jawab. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Ayat pendek ya? Tidak masalah. Telepon karena dia sunat yang tidak masuk ke dalam kategori disunahkan sujud sunat. Tidak masalah. Tapi boleh tipu ya.
Jahira. Ini itu perkataan. Termasuk kita baik kalau kita telah betul betul ada itu benar ya. Juga kadang-kadang misalnya waktu balik ngadu kan, balik ngajak waktu bawa betul. Yang kedua betul pada dari awal dengan hati itu pada tu bulat kemudian maka yang terken sunat kemudian dulu ya, ada dua sunat di dalam sholat itu yang di luar dari rukun 13. Yang pertama ada namanya sunat ahad. Sunat ahad itu adalah amalan yang dikerjakan dalam sholat yang jika ditinggalkan dengan sengaja atau tidak maka disunahkan melakukan sujud sawi. Yang pertama duduk tahiyat awal, membaca tahiyat awal, kemudian membaca selawat atas Nabi pada tahiyat awal, membaca selawat atas keluarga Nabi pada tahiyat akhir, dan membaca qunut bagi yang mengerjakan sholat subuh. Itulah sunat yang disebut sebagai sunat abad. Ya, jadi sunat abad itu sunat yang apabila ditinggalkan dengan sengaja atau tidak, maka cara menggantinya perlu dilakukan sujud sawi sebelum salam terakhir, sebelum salam dalam ayat akhir. Betul. Karena kita nak depanlah melaksanakan itu ada masalah. Tapi kalau kita dari ketik lah memang itu rutin kita lakukan subuh, makanya perlu untuk sujud sawi. Maka kalau ada yang senang kita yang pergi, pasti berkurang walaupun limanya. Nah, itu dulu. Kena darah. Boleh berkurang memang tidak. Buat kurus tak. Jadinya berapa? Kalau melakukan qunut subuh, maka dia harus sujud sawi. Mazhab ya. Ini mazhab. Dulu. Nah, itu sunat ahad. Lalu tasyahud, batas tasyahud awal dengan tasyahud akhir itu. Kalau tasyahud awal itu setelah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa? Allahu Akbar. Jadi kalau kuat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahu Akbar, maka inilah meninggalkan salawat atas Nabi. Maka ini harus melaksanakan sujud sawi. Nah, itu. Ya. Kemudian sunat hayat. Kalau sunat hayat ini adalah sunat yang jika lupa dikerjakan, ya, maka amalan-amalan yang lupa dikerjakan itu di dalam sholat tidak perlu kita melakukan sujud sawi. Itu hayat. Mana mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu, meletakkan tangan di atas tangan kiri. Itu sudah ya. Kemudian membaca doa kita, ya, kemudian membaca bismillah, membaca amin, ya, membaca ayat lain sesudah surat Al-Fatihah, ya, kemudian menempelkan kening, hidung dan beberapa anggota tubuh lainnya ketika sedang sujud. Hendaknya ketika bersujud tidak sujud ulang. Itu perbedaan pendapat. Kemudian membaca doa salat tasyahud awal
duduk istirahat sebelum bangkit dan sesudah sujud kedua. Banyak itu tidak perlu kita melaksanakan sujud. Ya, itu perbedaannya. Itu yang Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita terburu-buru kepada Allah? Kalau dia waktu fikir kemana? Iya. Maka kalaulah salatnya itu sengaja dia akhir-akhirkan dan lain-lain, maka dia masuk kepada fawaidul musallin. Maka dibacakan dengan semaksimal mungkin. Yang bisa wahyu. Kalau kita hanya membaca Al-Fatihah, ya masalah. Nanti baca bendera. Tidak apa-apa waktu dia, ya, tidak apa-apa. Salatnya sah karena telah memenuhi unsur 13 rukun. Tapi yang menjadi masalah kalau kita dia namanya mereka tidak ada nama dia. Dijual kau, dijual menjaga. Nah ini juga pengaruh. Misalnya kita asal alah tahu kita masuk 30 minit ini atau 15 minit ini, atau lalu saja perlu. Ini kan kalau memang mengantuk sekali, kalau nak tu setengah jam lalu tu beda. Tapi kalau setengah jam lalu, di setengah jam lalu mengantuk atau untuk tidak, makanya menjadi pertanyaan nanti hukumnya. Ini maknanya kalau langsung ya boleh kalau begitu dibaca dia wajib Al-Fatihah, dibaca dia dengan bagai-bagai yang jadi ini kan mempengaruhi kesempurnaan salat. Baik, yang lain kan? Masalah bacaan tidak pun waktu tidak. Sebab kapan awak tanya tu, dan juga. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Oh yang itu sudah imam. Ada. Itu pegang. Mik, juga ini boleh. Jadi boleh. Rabbana walakal hamd. Dan sampai. Ya. Jadi Rabbana walakal hamd. Itu sependek-pendeknya. Kalau memang ada habis boleh. Rabbana walakal hamdu milkus samawati Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia akhir tahiyyatul dia dimulai. Yang mana? Oh, ya. Tetap tu baik. At-tahiyyatul wa salawatu thayyibatu. Orang itu man dari awal ukur salat Nabi je nak sampai kepada Ibrahim, nak sampai kepada Fir'aun yang akan dipuji. Jadi kalau ada yang tahiyat akhir itu langsung dibaca Allahumma shalli ala Muhammad, kita itu ya. Nah, baik, ada yang lain? Ya, bagus. Memang ada salat sunat sebelum maghrib itu namanya sunat ghair muakkadah. Sebenarnya salat sunat ghair muakkadah itu azan dulu baru dengan sunat. Selesai salat sunat
iqamah. Tu kan. Kita tu yang lumrah masuk tadi 2 minit ni, 3 minit ni dengan benar. Oh, benar. Kalau lagu tu, kalau lagu tu sepakati benar. Kau sepakati apa kita ada kan? Solat sunat lah. Yang kita tu, kadang dia, kita kan tak tadi sama. Dia nak masih pandu juga Tentuan lah. Cuma nanti disepakati. Sepakat dulu. Bapa, itu ada sembahyang sunat sebelum maghrib. Oh, sepakat. Itu azan dulu selesai azan. Ada kesempatan ruang maghrib. Itu maksudnya. Nak dari saya kita larang sembahyang. Patung tadi sembahyang bulan azan dah. Lalu saya itu pula ada kena masih punya nak sembahyang sunat apabila maghrib boleh. Nyapa berlaku saya kunjung kalau tak benar bukan tak pakai dah. Berarti apa hukumnya? Jadi ini tujuan yang tadi. Jadi kita pada asal tidak ada dia apa? Tidak ada sunat. Tidak ada sunat. Ya, tidak ada. Ya. Ya, itu dulu. Kita ini tak mengerti saya apa kita nak mengerti. Ya, cuma kalau sembahyang kalau sembahyang terus silakan. Tapi kalau niat qabla maghrib masuk pakai. Oh kami sembahyang sunat sebelum maghrib. Azan itu berarti mana buat sunat cakap bodoh tidak ada sunat sudah sah. maksudnya Entah sudah semayang saya kena dari sama tu. Itu apa buat sunat titik itu? ya Tapi semua asal sunat air. Ya, atau sudah asal jedau ke apa? ya masuk waktu maghrib. Masuk waktu maghrib. Nak lain sudah sebelum maghrib nak bersemayang lah. Ya, Ada pakai sudah ada. itu masuk waktu. Jadi tanya dia yang oh sembahyang apa? Oh kami sembahyang di masjid, waktu melayangan. Kita begitu akan datang ke masjid, kalau tak bawa datang lagi. Karena salat di masjid itu nak dapat waktu melayangan. Tiap-tiap masuk masjid silakan solat. Itu maksudnya. Jadi kalau kami salat di masjid silakan, tapi jangan menandak menuju yang benar dengan bersemayang. Oh, berarti ada pelonggaran ni. Buh hawai, buh tidak. Ini yang kami minta cak dulu. Aku nak do, nak do lain yang sunat sudah salah. Buh jam ni sampai batu maghrib yang kan tanya itu. Tadi apa jadi yang sudah yang asar ada sunat ini. Tidak, karena salat rawatib tidak ada. Tapi kalau tahiyatul masjid, apabila waktunya dia menghormati masjid. Bila masuk masjid. Itu kena tahiyatul masjid itu menghormati masjid. Misalnya kita sampai ke masjid jam 10 minit dia nak maghrib. Silakan tahiyatul masjid boleh. Boleh. Tapi kalau salat sunat rawatib setelah asar tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Begitu. Ya. Tak boleh dengan bulan Jumat. Nanti lo negak memang masuk sunat ke masjid boleh. Itu namanya tahiyatul masjid. Tapi kalau itu hanya sembahyang qabla Jumat tidak lagi malam. Kalau batiklah naik mimbar, itu sampai ke masjid niat salat qabla Jumat. Salat sunat mengiringi Jumat, itu tidak ada lagi malam. Yang ada tahiyatul masjid. Itulah pilih-pilih tahiyatul masjid. Maka mesti kita tanya kena kenapa? Dan tergantung niat. Kami salat di masjid. Jadi, tapi jangan tertentu yang ada dan dulu kalian sembahyang. Oh kami kabla maghrib. Oh belum masuk. Azan dia dulu. Setelah azan itu perlu disepakatkan. Jadi kita kata ada jamaah anda dan mengatir
kita buat solat sunat sebelum maghrib. Waktunya apabila selesai azan solat, seperti istiqamah. Lalu kan azan itu la ilaha illallah. Apa benar-benar? Bukan mah. Tidak berlaku kuliah tapi tidak membahas. Bila makmulah membahas, kok di situ di bawah bagangan yang penuh. Maksud benar. Misalnya kemudian minat ini hebaan, misalnya yang anu, kadangnya tempat berjalan kadang dia ini banyak, kadang dia masuk. Dah, itu sebenarnya. Tidak. Lalai kok kalau lalai kayak kete, Allah maafkan. Tapi kalau lalai mandi, lalai makan, itu tidak ada toleransi. Yang mengatakan sunat pendek ayat maghrib, bukan hanya orang Indonesia, bukan orang tapi Rasulullah. Nah, misalnya mengapa harus maghrib itu waktunya pendek. Yang kedua, uang banyak keperluan. Yang ketiga, uang banyak perjalanan. Nah, tapi mereka disunatkan yang pendek. Isya pertengahan, subuh barulah yang panjang-panjang. Mungkin bagi siapa yang tanya pakai Pak Darmawi, mungkin mak Ismail lah pulang 2 hari dan suci. Jangan tujuan makin-makin pendek-pendek itu udah bagi dia. Jadi artinya bukan tidak boleh panjang, boleh kalau bacaannya cepat. Itu maksudnya. Ya. Jadi solat sunat sebelum maghrib ada hukumnya Pak Ali, itu namanya qabla rawatib, qabla maghrib, sunnah ghair muakkadah, tidak kuat. Yang kuat setelah maghrib itu namanya muakkadah, dianjurkan rawatib. Kalau kita pakai termasuk asal. Kalau asal dikasih putih dulu tidak, itu nak dari sembahyang sunat sebelum asal. Asal banyak itu. Kadang kalau dia bebok. Ini banyak yang benar. Termasuk isya. Kalau kita ada kadang-kadang di dalam bulan Tarawih, di dalam bulan Ramadan, itu selesai azan isya masuk apa? Solat. Nah itu. Jadi orang sebagian masjid mengambil yang kuat. Baik. Jadi kalau yang tidak mengajar itu kadang-kadang hanya dikaji di rumah. Karena solat sunat ini boleh di rumah. Solat sunat boleh di rumah. Maka kadang-kadang ada kajian subuh berjamaah. Ini solat sunat fajar di rumah. Solat sunat fajar boleh kita masuk. Itu menurut solat sunat. Misalnya kita kesentak ulang azan, kita mandi, bau itu, tangan kita sembahyang solat sunat fajar, gimana Pak? Selesaikan solat sunat fajar. Itu lebih utama nilainya dari sunat-sunat yang lain. Nah, itu dengan makanya subuh. Nah, kita banyak ya, kita belajar. Nak kita menyinggung tu lah. Nah, biarlah. Nah, termasuk muazzin. Maghrib ada perlu bayar banyak. Tak boleh. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lama jarak air pasir. Tak boleh. Khusus maghrib tidak boleh sama dengan azan-azan yang lain. Boleh ditiru maghrib. Kalau kita dengar aku betul ada lah. Kan? Untuk subuh nanti dah ulang. Kefungsian karena ulang banyak solat-solat fajar di rumah. Banyak. Maka itu yang azan subuh ya dibedakan. Kalau azan lain kita mungkin dengan iqamat 7 ini subuh ambil 6 ini. Karena jujur BCN ya. Amko kalau banyak uang di Kudablang atau di Selang di sini, yang amko bagi itu uang kamet, kubur. Tapi sampai ke sini, di sini baru ada. Terutama di Kudablang. Nah, kita kamet di sini kamet membaik sampai ke sini, uang bisa kamet nggak ada. Jadi jauh perbedaan jalan.
waktu. Jadi maksud membaca subuh itu beri kesempatan, bukan melalaikan waktu. Azan biasa kita berikan jarak 7 menit, subuh berikan 12 atau 10 menit. Baik. Okey. Ya, demikian insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita praktekkan bagaimana pula duduk tawarruk, duduk iftirash di dalam salat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.